Pada suatu masa ketika tanah Jawa masih diselimuti kabut peralihan antara dunia lama dan cahaya tauhid, alam merasakan getaran yang tidak biasa. Gunung-gunung menjadi sunyi, hutan-hutan menahan napas, dan laut selatan bergelombang dengan irama yang tak pernah terdengar sebelumnya. Para leluhur meyakini getaran itu muncul bukan karena bencana, melainkan karena pertemuan dua penjaga zaman yang jarang terjadi dalam satu garis waktu, Syekh Subakir dan Kiai Semar. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Syekh Subakir dikenal sebagai penjinak tanah Jawa, sosok yang menundukkan energi liar, membersihkan negeri dari kekuatan gelap yang mengikat manusia pada ketakutan dan penghambaan selain Allah. Ia tidak hanya membawa syariat, tetapi juga ketegasan tauhid yang memotong akar kesesatan dari dimensi yang tidak kasat mata. Sementara itu, Kiai Semar bukan manusia biasa. Ia adalah penjaga keseimbangan, simbol kebijaksanaan purba, dan perantara antara langit dan bumi yang keberadaannya melampaui zaman dan bentuk. Pada malam tertentu, ketika bintang-bintang terlihat lebih dekat dari biasanya, keduanya berada dalam satu ruang batin yang sama, bukan ruang fisik, melainkan ruang kesadaran tempat ilmu tidak diturunkan lewat kata-kata, tetapi lewat pemahaman yang langsung menghunjam ke inti ruh. Di sanalah rahasia besar mulai terkuak tentang satu tingkatan ilmu yang tidak banyak diketahui manusia, bahkan oleh mereka yang telah mencapai makrifat. Makrifat selama ini dipahami sebagai puncak perjalanan ruhani. Ketika hamba mengenal Tuhannya dengan hati yang hidup dan kesadaran yang jernih. Namun dalam pertemuan agung ini tersingkap bahwa makrifat bukanlah akhir, melainkan gerbang. Di baliknya ada satu ilmu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih berbahaya bila disentuh tanpa kesiapan. Ilmu penyerahan total. Ketika aku benar-benar lenyap, bukan hanya merasa dekat, tetapi tidak lagi melihat dirinya sebagai apapun. Alam menjadi saksi bahwa ilmu ini tidak diturunkan kepada banyak orang. Sebab ilmu di atas makrifat bukan tentang kelebihan, bukan tentang karomah, dan bukan tentang kemampuan gaib. Ia adalah ilmu tentang ketiadaan diri, tentang lenyapnya kehendak manusia di hadapan kehendak ilahi. Disinilah banyak pencari tersesat, karena semakin tinggi seseorang melangkah, semakin halus pula jebakan egonya. Pertemuan Syekh Subakir dan Kiai Semar bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan Jawa agar tidak runtuh oleh kesombongan spiritual. Sebab tanah ini tidak hanya dijaga dari jin dan makhluk halus, tetapi juga dari manusia yang merasa paling suci, paling tahu, dan paling dekat dengan Tuhan. Malam itu berlalu tanpa suara, tidak ada gemuruh, tidak ada cahaya besar. Namun sejak saat itu, arah spiritual tanah Jawa berubah. Jalan-jalan lama disaring, ajaran-ajaran diuji, dan hanya mereka yang benar-benar bersih hatinya yang mampu melangkah lebih jauh tanpa kehilangan iman. Dan disinilah kisah besar ini bermula, kisah tentang ilmu yang tidak boleh diajarkan. Jauh sebelum tanah Jawa mengenal dakwah para wali, pulau ini sudah dipenuhi getaran spiritual yang tidak seimbang. Hutan-hutan lebat, gunan ganeng tinggi, dan lautan luas menjadi wilayah kekuasaan makhluk halus dengan tingkatan yang beragam. Di beberapa tempat, kekuatan gaib tumbuh liar tanpa kendali, mempengaruhi batin manusia dan membentuk peradaban yang dekat dengan ritual, sesaji, dan ketakutan. Tanah Jawa kala itu bukan tanah kosong, melainkan medan energi besar yang belum tersucikan. Pada masa inilah, datang seorang ulama besar dari Timur Tengah. Syekh Subakir membawa amanah yang tidak ringan. Ia bukan sekadar menyebarkan ajaran Islam, tetapi menata ulang struktur batin dan energi bumi Jawa. Tugasnya bukan hanya menghadapi manusia, melainkan juga kekuatan gaib yang telah lama bersemayam dan mengikat tanah ini dalam ketidakseimbangan spiritual. Syekh Subakir memahami bahwa dakwah di Jawa tidak bisa disamakan dengan dakwah di negeri lain. Ilmu lahir dan hujah syariat saja tidak cukup. Ia membaca tanah, merasakan denyut bumi, dan menyadari bahwa ada kekuatan kuno yang harus dihadapi dengan ilmu yang melampaui makrifat biasa. Ilmu yang tidak hanya mengenal Tuhan secara batin, tetapi juga memahami rahasia penciptaan
dan penugasan makhluk di alam semesta. Di saat yang sama, di lapisan gaib tertinggi tanah Jawa, telah ada penjaga keseimbangan yang tidak tercatat dalam sejarah manusia. Sosok itu dikenal sebagai Kiai Semar. Bukan sekadar figur pewayangan, melainkan simbol kesadaran kosmis yang menyamar dalam bentuk paling rendah. Ia tidak berdiri sebagai penguasa, tidak pula sebagai nabi, tetapi sebagai penyeimbang antara langit dan bumi. Kiai Semar mengetahui bahwa kedatangan Syekh Subakir bukan kebetulan. Getaran ilmunya terasa hingga ke alam halus terdalam. Tanah Jawa mulai bergetar, bukan karena bencana, tetapi karena akan terjadi pergeseran besar. Ilmu lama yang gelap akan ditundukkan, bukan dihancurkan, melainkan dikembalikan pada fungsinya semula. Pada fase ini, belum terjadi pertemuan, namun tanda-tanda sudah jelas. Makhluk halus tingkat tinggi mulai gelisah. Jin-jin penguasa hutan merasakan batas kekuasaannya menyempit, dan pusat-pusat energi lama mulai melemah. Bukan karena kekuatan kasar, melainkan karena hadirnya ilmu yang berada di atas ma'rifat ilmu, yang bekerja langsung atas izin Allah untuk menata, bukan menantang. Syekh Subakir melakukan riadah panjang, menanam titik-titik penyeimbang di berbagai penjuru Jawa. Setiap titik bukan sekadar doa, tetapi kunci kosmis yang mengunci keganasan dan membuka jalan bagi cahaya. Semua itu dilakukan tanpa pamer, tanpa pengakuan, karena ilmu ini hanya bekerja dalam keheningan dan di alam yang tidak terlihat manusia. Kiai Semar menyaksikan semuanya. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Pertemuan antara ilmu langit yang dibawa manusia pilihan dan penjaga bumi. Malam semakin dalam ketika Syekh Subakir merasakan getaran halus yang berbeda dari zikir dan laku batin yang pernah ia jalani. Getaran itu bukan datang dari langit, bukan pula dari bumi, melainkan dari pertemuan dua kehendak besar yang sedang diselaraskan. Di titik itulah, Kiai Semar menyingkap satu tabir yang selama ini tidak pernah dituliskan dalam kitab, tidak pula diwariskan secara lisan kepada murid manapun. Tabir itu bukan rahasia karena disembunyikan, melainkan karena tidak semua jiwa mampu memikulnya. Syekh Subakir mulai menyadari bahwa ilmu di atas makrifat bukanlah tingkatan baru untuk dibanggakan, melainkan keadaan batin yang sepenuhnya kehilangan keinginan untuk menjadi. Dalam wilayah ini, tidak ada lagi pencari dan yang dicari. Tidak ada lagi hamba yang merasa dekat, apalagi merasa telah sampai. Semua rasa pencapaian runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni akan kehendak ilahi yang bekerja tanpa perlu diwakili nama, simbol, atau pengalaman spiritual. Kiai Semar, sebagai penjaga keseimbangan langit dan bumi, memperlihatkan bahwa makrifat masih memiliki bayangan ego yang sangat halus. Ego itu tidak muncul sebagai kesombongan terang-terangan, melainkan sebagai rasa tenang karena merasa sudah tahu. Disitulah bahaya terbesar para penempuh jalan batin. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin halus pula jebakan yang menunggunya. Ilmu di atas marifat justru menuntut kehancuran total atas rasa memiliki ilmu itu sendiri. Dalam keheningan yang menekan batin, Syekh Subakir merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan. Lenyapnya dorongan untuk memahami. Ia tidak lagi berusaha menafsirkan tanda, tidak lagi mencari makna di balik peristiwa. Semua terjadi sebagaimana adanya, dan itu sudah cukup. Inilah wilayah di mana hikmah tidak lagi diturunkan sebagai pengetahuan, tetapi sebagai keadaan hidup yang berjalan dengan sendirinya. Kiai Semar menegaskan melalui getaran batin bahwa ilmu ini tidak bisa diwariskan karena tidak memiliki bentuk. Ia tidak dapat diajarkan karena tidak memiliki metode. Ia tidak dapat dicapai karena tidak ada jalan menuju ke sana. Ilmu ini hanya terjadi ketika seseorang telah selesai dengan dirinya sendiri. Bukan selesai dari dosa, tetapi selesai dari merasa suci. Bukan selesai dari dunia, tetapi selesai dari ingin dianggap meninggalkan dunia. Syekh Subakir akhirnya memahami mengapa ilmu ini disebut berada di atas makrifat. Bukan karena lebih tinggi secara derajat, tetapi karena ia berada di luar struktur tingkatan. Ia bukan puncak, bukan pula dasar. Ia adalah kehendak Tuhan yang bekerja tanpa perlu dipahami oleh makhluknya. Pada titik ini, manusia tidak lagi berjalan menuju Tuhan, melainkan berjalan sebagaimana Tuhan menghendaki. Dan sejak malam itu, Syekh Subakir tahu satu hal yang pasti. Ilmu tertinggi bukanlah yang membuat manusia bercahaya, melainkan yang membuatnya menghilang. Malam semakin dalam, ketika alam Jawa seolah menahan napasnya. Angin berhenti berembus, dedaunan membeku dalam keheningan, dan bintang-bintang tampak redup
seakan menyadari bahwa sebuah rahasia besar sedang disingkap. Di tempat itu Syekh Subakir dan Kiai Semar berada dalam satu ruang kesadaran yang tidak lagi terikat oleh waktu dan bentuk. Bukan pertemuan jasad, melainkan pertemuan ilmu yang berada di ambang pemahaman manusia. Syekh Subakir merasakan getaran yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama hidupnya, ia telah menaklukkan tanah Jawa dengan doa, wirid, dan ayat-ayat tauhid. Ia telah menghadapi jin, menundukkan makhluk halus, dan mengikat energi liar bumi. Namun, apa yang ia rasakan malam itu berbeda. Bukan perlawanan, bukan ancaman, melainkan kehadiran ilmu yang tidak bisa dilawan, hanya bisa disadari. Di hadapannya Kiai Semar tidak memancarkan kekuatan yang kasar. Tidak ada aura ledakan, tidak ada tekanan. Justru ketenangan itulah yang membuat Syekh Subakir memahami bahwa ilmu ini berada di atas semua yang pernah ia kuasai. Ilmu yang tidak bertumpu pada bacaan atau amalan, melainkan pada penyerahan total kepada kehendak ilahi. Dalam keheningan itu, terbuka tabir pengetahuan yang jarang disentuh para wali. Syekh Subakir menyadari bahwa makrifat yang selama ini dianggap puncak ternyata masih memiliki batas. Makrifat membuat manusia mengenal Tuhan, tetapi masih ada lapisan lebih dalam. Ilmu fana, di mana tidak ada lagi aku yang mengenal. Tidak ada hamba yang dekat, yang ada hanyalah kehendak Tuhan yang bekerja melalui makhluknya. Kiai Semar menjadi cermin dari ilmu itu. Ia tidak mengajarkan dengan kata-kata, tetapi dengan keberadaan. Ia tidak menampakkan diri sebagai guru, karena pada tingkat itu, konsep guru dan murid telah runtuh. Yang ada hanyalah keseimbangan langit dan bumi yang dijaga oleh kehendak Allah semata. Syekh Subakir tersadar bahwa selama ini, sebagian manusia terjebak pada kebanggaan spiritual. Mereka merasa tinggi karena ilmu, merasa mulia karena karamah, merasa dekat karena pengalaman batin. Padahal, semakin tinggi ilmu, seharusnya semakin lenyap rasa memiliki. Dan disitulah letak ilmu yang berada di atas ma'rifat, ilmu yang menghapus identitas diri. Tanah Jawa sendiri menjadi saksi dari pertemuan ini. Bumi yang dahulu dipenuhi makhluk halus liar kini bukan hanya ditundukkan, tetapi diseimbangkan. Syekh Subakir memahami bahwa tugasnya bukan sekadar mengusir, melainkan menata, bukan memerangi, tetapi menyelaraskan. Dan Kiai Semar adalah penjaga dari keselarasan itu sejak awal penciptaan tatanan Jawa. Malam itu, Syekh Subakir tidak mendapatkan ilmu baru dalam bentuk ajaran. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berat. Kesadaran bahwa ilmu tertinggi bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dijalani dalam diam. Dan sejak saat itu, langkahnya di tanah Jawa tidak lagi sama. Ia tidak lagi berjalan sebagai penakluk, tetapi sebagai penjaga yang memahami batas dirinya di hadapan kehendak Tuhan. Malam semakin dalam ketika Syekh Subakir dan Kiai Semar mencapai satu titik kesadaran yang jarang disentuh oleh manusia manapun. Bukan lagi wilayah syariat yang mengatur lahir, bukan pula tarekat yang menata jalan, bahkan bukan hakikat dan makrifat yang membuka rahasia batin. Mereka telah melangkah ke satu ruang sunyi, tempat ilmu tidak lagi berbentuk kata, melainkan keadaan. Di tempat itu, waktu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Angin berhenti berhembus, dedaunan tidak lagi bergerak, dan suara alam seakan ditarik kembali ke asalnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Syekh Subakir merasakan bahwa seluruh kitab yang pernah ia pelajari, seluruh doa dan hizib yang pernah ia amalkan, kini luruh menjadi satu titik kecil dalam lautan kehadiran ilahi. Tidak ada yang salah dengan ilmu-ilmu itu, tetapi semuanya berhenti berfungsi di hadapan sesuatu yang jauh lebih tinggi. Kiai Semar berdiri dengan tubuh sederhana, namun auranya menyelimuti ruang tanpa batas. Dalam keheningan itu tersingkap satu kebenaran besar. Ilmu di atas makrifat bukanlah ilmu untuk diketahui, melainkan ilmu untuk dilenyapkan. Di tab ini manusia tidak lagi bertanya siapa aku atau di mana Tuhan, karena pertanyaan itu sendiri telah menjadi penghalang. Yang ada hanyalah penerimaan total, kepasrahan yang tidak menyisakan satupun klaim diri. Syekh Subakir menyadari bahwa selama ini, bahkan dalam ma'rifat yang paling dalam, masih ada sisa keakuan yang halus. Rasa telah sampai, rasa telah memahami, dan rasa telah dekat adalah hijab terakhir yang sangat tipis, namun sangat berbahaya. Dan ilmu tertinggi justru mengajarkan satu hal yang bertentangan dengan naluri manusia,
berhenti merasa tahu. Di titik ini, Kiai Semar memperlihatkan peran sejatinya sebagai penjaga keseimbangan. Ia bukan guru yang mengajarkan, bukan wali yang menunjukkan jalan, melainkan cermin kosmik yang membuat siapapun melihat ketiadaan dirinya sendiri. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membebaskan. Sebab selama manusia masih membawa identitas spiritual, ia belum benar-benar menjadi hamba. Ruang itu kemudian bergetar lembut, bukan sebagai tanda kekuatan, melainkan tanda pelepasan. Syekh Subakir merasakan dirinya diterima, bukan karena ilmunya, bukan karena amalnya, melainkan karena ia akhirnya tidak membawa apapun, tidak membawa nama, tidak membawa kedudukan, tidak membawa makom, hanya kehampaan yang jujur. Inilah ilmu di atas makrifat. Ilmu yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa diajarkan, dan tidak bisa dibanggakan. Ilmu yang hanya singgah sebentar, lalu menghilang bersama ego manusia yang runtuh. Ilmu yang membuat seorang wali semakin merasa bukan siapa-siapa. Dan dari kehampaan itulah, cahaya sejati justru memancar. Malam itu, langit di atas tanah Jawa terasa lebih sunyi dari biasanya. Bintang-bintang tampak redup, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang tak boleh diketahui oleh sembarang jiwa. Di sebuah tempat yang tak tercatat dalam peta manusia, Syekh Subakir dan Kiai Semar berada dalam satu lingkaran kesadaran yang melampaui ruang dan waktu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lahir, namun getaran ilmunya mengguncang lapisan alam yang paling dalam. Pada titik inilah, makrifat ilmu pengenalan terhadap Tuhan mulai diuji batasnya. Segala rasa kedekatan, segala pengalaman spiritual, bahkan segala cahaya batin yang pernah diraih manusia, tampak seperti bayangan tipis di hadapan samudera hakikat yang jauh lebih luas. Syekh Subakir, yang selama hidupnya telah menundukkan banyak kekuatan gaib dan membuka tanah Jawa dari pengaruh kegelapan, merasakan satu hal yang jarang ia rasakan, keterbatasan. Bukan keterbatasan fisik, melainkan keterbatasan ilmu. Di hadapan Kiai Semar, makhluk yang bukan jin, bukan manusia, dan bukan pula malaikat, tersingkap pemahaman bahwa ada tingkatan ilmu yang tidak bisa dicapai dengan laku, wirid, atau makom spiritual setinggi apapun. Ilmu itu bukan untuk dikuasai, bukan untuk dirasakan, bahkan bukan untuk dipahami sepenuhnya oleh akal maupun hati. Ilmu itu hanya bisa diterima oleh jiwa yang benar-benar hancur dari klaim diri. Kiai Semar memancarkan kesadaran purba tentang satu hakikat besar, bahwa makrifat adalah pengenalan, tetapi masih ada peniadaan. Bahwa mengenal Tuhan masih menyisakan subjek yang mengenal, sementara ilmu di atas makrifat menuntut lenyapnya subjek itu sendiri. Pada titik ini, tidak ada lagi aku yang dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi aku yang menyaksikan cahaya. Tidak ada lagi rasa tinggi atau rendah. Yang tersisa hanyalah kehendak Tuhan yang bekerja tanpa perantara ego. Syekh Subakir merasakan bahwa seluruh perjalanan spiritual manusia dari syariat, tarekat, hingga makrifat ibarat tangga yang membawa jiwa naik. Namun di ujung tangga itu, ada satu langkah terakhir yang justru mengharuskan manusia turun. Turun dari rasa memiliki ilmu, turun dari rasa menjadi wali, bahkan turun dari rasa mengenal Tuhan. Inilah ilmu yang tidak boleh diajarkan sembarangan. Bukan karena ia gelap atau sesat, tetapi karena jiwa yang belum siap akan tersesat oleh kesombongannya sendiri. Banyak yang hancur bukan karena kurang ilmu, melainkan karena merasa telah sampai. Di titik inilah Kiai Semar menjadi penjaga keseimbangan, memastikan bahwa tanah Jawa tidak dipenuhi manusia-manusia yang mabuk spiritual dan mengaku paling dekat dengan Tuhan. Malam itu menjadi saksi bahwa bahkan makrifat pun harus tunduk, bahwa puncak ilmu bukanlah cahaya yang menyilaukan, melainkan ketiadaan klaim, bukan rasa agung, melainkan kerendahan. Malam semakin dalam ketika getaran halus mulai terasa di tanah tempat Syekh Subakir dan Kiai Semar berdiam. Bukan getaran yang mengguncang fisik, melainkan gelombang sunyi yang merambat perlahan ke dalam batin, seakan alam sendiri sedang menahan napas. Pada tahap ini, pertemuan mereka tidak lagi berada di wilayah ilmu, makrifat, atau hakikat, sebagaimana dipahami manusia. Mereka telah memasuki lapisan terdalam yang jarang disentuh, lapisan di mana pengetahuan tidak dipelajari, melainkan disingkapkan. Syekh Subakir merasakan
bahwa batas antara aku dan pengetahuan mulai mengabur. Semua riadah yang pernah ia jalani, semua doa yang pernah ia lantunkan, dan semua laku berat yang ia pikul selama bertahun-tahun, kini terasa seperti tangga yang telah selesai dipanjat. Di hadapannya terbentang ruang sunyi tanpa bentuk, tempat di mana tidak ada lagi pertanyaan tentang benar dan salah, tinggi dan rendah. Yang ada hanyalah kesadaran murni akan kehendak ilahi. Di sisi lain, Kiai Semar berdiri dalam wujudnya yang sederhana, namun memancarkan daya yang tak bisa ditakar. Ia bukan makhluk yang menuntun dengan ajaran tertulis, melainkan penjaga keseimbangan yang memahami hukum langit dan bumi tanpa harus menyebutkannya. Pada tahap ini, Semar tidak sedang mengajarkan ilmu, tetapi sedang membuka tirai yang selama ini menutup pandangan manusia tentang hakikat tertinggi, bahwa puncak dari segala laku bukanlah mengetahui Tuhan, melainkan lenyapnya kehendak diri di hadapannya. Ilmu di atas ma'rifat mulai memperlihatkan cirinya. Tidak ada rasa ingin mencapai derajat, tidak ada keinginan untuk menjadi lebih suci, bahkan tidak ada kebanggaan karena telah sampai. Justru yang muncul adalah kehampaan yang penuh, kekosongan yang hidup. Disinilah manusia sering tersesat karena ego masih ingin mengklaim pencapaian. Namun pada lapisan ini, siapapun yang masih membawa klaim akan terlempar kembali ke bawah. Alam sekitar seolah merespons. Angin berhenti bergerak, dedanan diam, dan suara malam lenyap seketika. Bukan karena ketiadaan kehidupan, melainkan karena semua tunduk dalam satu kesadaran yang sama. Syekh Subakir menyadari bahwa ilmu tertinggi tidak menambah apapun pada diri seseorang, melainkan menghapus segalanya yang bukan milik Tuhan. Pada saat itulah pemahaman agung tersingkap. Makrifat adalah mengenal, tetapi ilmu di atas makrifat adalah tidak lagi membutuhkan pengenalan. Tidak ada aku yang mengenal Tuhan, karena yang tersisa hanyalah kehendaknya yang bekerja melalui diri manusia. Inilah wilayah para wali besar, wilayah yang tidak bisa diajarkan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dipamerkan. Syekh Subakir memahami bahwa setelah titik ini, tugas manusia bukan lagi mencari, melainkan menjaga agar keseimbangan langit dan bumi tetap berjalan, menjaga agar ilmu tidak jatuh ke tangan yang salah, dan menjaga agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan spiritual yang paling halus. Pertemuan ini tidak menghasilkan ajaran baru, tidak melahirkan kitab, dan setelah pertemuan batin antara Syekh Subakir dan Kiai Semar mencapai titik terdalamnya, suasana di alam halus berubah menjadi sangat hening. Tidak ada angin, tidak ada cahaya yang bergerak, bahkan getaran gaib yang biasanya terasa pun seakan berhenti. Inilah keadaan yang oleh para leluhur disebut sebagai ilmu sunyi, sebuah fase kesadaran yang berada di atas makrifat, di mana segala bentuk pengetahuan tidak lagi disampaikan melalui kata, simbol, atau laku lahiriah. Pada tahap ini, Syekh Subakir menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual yang selama ini dikenal manusia, tarekat, hakikat, dan makrifat sesungguhnya masih berada dalam wilayah jalan. Sementara yang kini ia masuki bukan lagi jalan, melainkan keadaan. Keadaan di mana manusia tidak lagi merasa sedang mendekat kepada Tuhan, karena rasa aku yang mendekat itu sendiri telah lenyap. Tidak ada lagi subjek dan objek, tidak ada lagi pencari dan yang dicari. Kiai Semar, sebagai penjaga keseimbangan Jawa, memahami bahwa ilmu tertinggi bukanlah tentang mengetahui rahasia langit, tetapi tentang menghilangnya keinginan untuk mengetahui. Disinilah banyak penempuh jalan spiritual gagal. Bukan karena kurang ilmu, tetapi karena terlalu ingin sampai. Ilmu di atas makrifat justru menuntut seseorang untuk tidak mengklaim, apapun tidak mengaku wali, tidak merasa sampai, tidak merasa istimewa. Pada fase ini, seluruh kesaktian runtuh dengan sendirinya. Karomah tidak lagi bermakna, penyingkapan alam gaib tidak lagi menarik, bahkan rasa dekat dengan Tuhan pun tidak lagi dicari. Yang tersisa hanyalah kepasrahan mutlak, tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa kepentingan. Inilah sebabnya, ilmu ini tidak pernah diajarkan secara terbuka, tidak dituliskan dalam kitab, dan tidak diwariskan melalui sanad lisan. Alam Jawa sendiri digambarkan ikut tunduk pada fase ini. Gunung, laut, hutan, dan makhluk halus tidak lagi memandang Syekh Subakir sebagai penakluk, dan tidak pula memandang Kiai Semar sebagai penguasa. Semua kembali pada posisi semula. Makhluk yang menjalankan perannya masing-masing di bawah kehendak Yang Maha Esa. Keseimbangan tidak dijaga dengan kekuatan, melainkan dengan ketundukan total. Syekh Subakir akhirnya memahami mengapa banyak wali besar
justru hidup sederhana, tersembunyi, bahkan dianggap orang biasa, bukan karena mereka tidak mampu menunjukkan keistimewaan, tetapi karena pada tahap ini, menyembunyikan diri adalah bentuk ibadah tertinggi. Menjadi tidak dikenal adalah cara paling aman untuk menjaga hati tetap bersih. Episode ini menegaskan satu hal penting, bahwa ilmu di atas ma'rifat bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disebarkan, dan bukan untuk dijadikan identitas. Ia hanya hadir pada mereka yang telah rela menghilang sebagai siapapun dan siap hidup sebagai hamba sepenuhnya. Dan di titik inilah perjalanan Syekh Subakir tidak naik, tidak turun, melainkan lenyap dalam kehendak Tuhan. Malam itu, angin di tanah Jawa bertiup berbeda. Bukan angin yang membawa dingin, melainkan angin yang membawa kesadaran. Syekh Subakir duduk diam di hadapan Kiai Semar, namun bukan sebagai tamu dan tuan rumah, melainkan sebagai dua kesadaran yang telah lama menanggalkan nama, gelar, dan kedudukan. Pada titik inilah, pembicaraan tidak lagi berada pada wilayah syariat, tarekat, hakikat, ataupun makrifat. Semua tahapan itu telah dilewati. Yang tersisa hanyalah kebenaran yang tidak bisa diajarkan dengan kata. Syekh Subakir merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang perjalanannya. Menaklukkan tanah Jawa dari kekuatan gelap. Bukan rasa takut, bukan pula keagungan. Yang hadir justru kehampaan yang jernih. Seolah seluruh identitas dirinya dilucuti satu persatu. Ia menyadari bahwa selama ini, bahkan dalam makrifat sekalipun, masih ada aku yang menikmati kedekatan dengan Tuhan. Dan justru disitulah tirai terakhir berada. Kiai Semar memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan ketenangan orang suci yang ingin dikenali, melainkan ketenangan alam itu sendiri. Dari kesadaran itulah Syekh Subakir memahami satu hal besar. Ilmu di atas makrifat bukanlah tentang mengetahui Tuhan, tetapi tentang lenyapnya siapa yang ingin mengetahui. Pada tahapan ini, tidak ada lagi pencari, tidak ada yang dicari, dan tidak ada perjalanan. Semua sudah selesai, bahkan sebelum dimulai. Tanah di sekitar mereka terasa hidup, pepohonan diam, burung tidak bersuara, dan malam seolah berhenti bergerak, bukan karena kekuatan gaib, tetapi karena keselarasan. Alam tidak tunduk, alam justru kembali ke asalnya. Syekh Subakir memahami bahwa inilah rahasia yang tidak boleh disebarkan sembarangan. Bukan karena ilmunya berbahaya, tetapi karena manusia belum siap kehilangan dirinya sendiri. Ia menyadari mengapa para wali tidak pernah menjelaskan tahap ini secara gamblang. Sebab jika ego mendengar tentang ilmu ini, ia akan mengklaim telah mencapainya. Dan saat itu terjadi, jalan akan tertutup selamanya. Ilmu ini tidak bisa dicari, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa diwariskan. Ia hanya hadir ketika manusia benar-benar selesai dengan dirinya. Dalam keheningan itu, Syekh Subakir memahami peran sejatinya di tanah Jawa. Bukan sebagai penakluk, bukan sebagai guru agung, melainkan sebagai penjaga keseimbangan, agar manusia tidak melompat terlalu jauh sebelum waktunya. Sementara Kiai Semar bukanlah pengajar, melainkan cermin kosmik tempat para wali pun harus merendahkan diri. Malam itu tidak meninggalkan tanda apapun. Tidak ada cahaya turun dari langit, tidak ada suara menggema, tidak ada mukjizat yang bisa diceritakan. Namun justru itulah buktinya. Ilmu di atas ma'rifat tidak meninggalkan bekas, karena ia tidak pernah ingin diingat. Dan sejak malam itu, Syekh Subakir melangkah dengan kesadaran baru. Menjaga rahasia bukan dengan menyembunyikannya, tetapi dengan hidup sederhana, agar manusia tidak tergoda untuk bertanya terlalu jauh sebelum siap kehilangan segalanya. Malam itu bukan malam biasa. Langit seakan menunduk, angin berhenti berembus, dan alam Jawa memasuki keadaan sunyi yang jarang terjadi. Di titik inilah, Syekh Subakir merasakan bahwa perjalanan ilmunya telah memasuki lapisan yang tak lagi bisa dijelaskan dengan kata, kitab, ataupun pengalaman batin. Makrifat yang selama ini dipahami sebagai puncak justru terasa seperti gerbang, bukan tujuan akhir. Kiai Semar berdiri tak jauh darinya, tidak sebagai guru, tidak pula sebagai murid, melainkan sebagai penjaga keseimbangan. Keberadaan Semar membuat ruang itu terasa penuh, meski tak ada gerakan. Di hadapan kekuatan itu, seluruh ilmu yang pernah dikumpulkan Syekh Subakir dari doa, wirid, hingga penaklukan energi gaib perlahan kehilangan bobotnya. Bukan karena salah, tetapi karena tidak lagi cukup. Syekh Subakir mulai menyadari bahwa ilmu di atas makrifat bukanlah tambahan pengetahuan,
melainkan penghilangan. Penghilangan rasa paling berbahaya dalam diri manusia. Merasa sudah sampai pada titik ini, segala pencapaian spiritual justru menjadi hijab paling halus yang menutup cahaya sejati. Semakin tinggi seseorang merasa naik, semakin besar risiko ia terjatuh oleh keakuannya sendiri. Kiai Semar, sebagai makhluk yang melampaui sekat zaman dan dimensi, memancarkan satu pelajaran tanpa perlu suara, bahwa ilmu tertinggi bukan membuat seseorang terlihat suci, sakti, atau mulia, tetapi membuatnya lenyap dari keinginan untuk dikenali. Disinilah letak rahasia yang disembunyikan para wali, bahwa kebenaran sejati tidak menampakkan diri. Karena ia tidak membutuhkan pengakuan, alam sekitar mulai berubah. Tanah terasa ringan, udara seakan transparan, dan waktu kehilangan arah. Syekh Subakir tidak lagi merasakan dirinya sebagai orang berilmu, melainkan sebagai makhluk yang sepenuhnya bergantung pada kehendak ilahi. Tidak ada rasa memiliki ilmu, tidak ada rasa menguasai apapun. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa semua berasal dari Nia dan kembali kepadanya. Pada saat itu Syekh Subakir memahami satu hal penting, makrifat masih mengenal aku yang mengenal Tuhan. Sedangkan ilmu di atas makrifat menghapus aku itu sendiri. Tidak ada yang mengenal, tidak ada yang dikenal. Hanya kehendak ilahi yang bekerja tanpa perantara ego manusia. Kiai Semar tidak meninggalkan pesan tertulis, tidak pula memberi amalan. Justru ketidakadaan itulah pesan terbesarnya, bahwa jalan para wali bukan untuk dikoleksi, tetapi untuk dilalui dengan kerendahan mutlak. Barang siapa mencari kehebatan, ia akan tersesat. Barang siapa mengosongkan diri, ia akan dihaga. Dan malam itu menjadi saksi bahwa tidak semua ilmu diturunkan untuk diajarkan. Sebagian hanya boleh dipahami oleh mereka yang telah siap kehilangan dirinya sendiri. Malam itu tidak sama dengan malam-malam sebelumnya. Langit Jawa tampak hening tanpa bintang, seolah semesta sedang menahan napas. Di titik itulah Syekh Subakir dan Kiai Semar berdiri, bukan sebagai guru dan penjaga tanah, melainkan sebagai dua saksi atas rahasia tertinggi perjalanan ruhani manusia. Seluruh proses panjang yang telah dilalui penaklukan jin, penjernihan niat, pembongkaran ego, hingga lenyapnya rasa aku, mengarah pada satu pemahaman yang tak pernah dituliskan dalam kitab manapun. Ilmu yang disebut di atas makrifat bukanlah tingkatan baru yang bisa dikejar, bukan pula makom yang bisa dibanggakan. Justru di tahap inilah seluruh pencarian berhenti. Syekh Subakir menyadari bahwa semakin tinggi ilmu, semakin sedikit yang tersisa untuk dijelaskan. Semua simbol, isyarat, bahkan pengalaman batin yang dahulu terasa agung, kini luruh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa manusia tidak pernah memiliki apapun, bahkan marifat itu sendiri. Kiai Semar, sebagai penjaga keseimbangan Jawa, memancarkan ketenangan yang tidak berasal dari pengetahuan, melainkan dari ketundukan total pada kehendak ilahi. Ia tidak berdiri sebagai makhluk sakti, tidak pula sebagai figur mistik, melainkan sebagai lambang bahwa puncak ilmu adalah kembali menjadi hamba sepenuhnya. Di hadapan kesadaran ini, segala kelebihan ruhani menjadi tidak relevan. Karomah kehilangan makna, kesaktian tak lagi dicari. Bahkan rasa dekat dengan Tuhan pun lenyap, karena jarak itu sendiri ternyata hanyalah ilusi. Pada tahap inilah rahasia terbesar terungkap, bahwa makrifat masih menyisakan yang mengetahui, sementara ilmu di atas marifat menghapus subjek itu sama sekali. Tidak ada yang merasa telah sampai, tidak ada yang merasa telah memahami. Yang ada hanya keberadaan yang berjalan sesuai perintah, tanpa keinginan untuk dikenal, diikuti, atau diagungkan. Tanah Jawa merespons kesadaran ini dengan cara yang halus. Angin berembus lembut, pepohonan bergoyang tanpa suara, dan makhluk-makhluk halus yang sejak lama berdiam di negeri ini merunduk dalam diam, bukan karena takut, melainkan karena keseimbangan telah dikembalikan ke porosnya. Tidak ada lagi benturan antara langit dan bumi, antara syariat dan hakikat, antara ilmu dan amal. Syekh Subakir memahami bahwa tugasnya telah selesai, bukan karena misinya berakhir, tetapi karena dirinya tidak lagi diperlukan sebagai aku. Kiai Semar tetap menjaga Jawa, bukan sebagai penguasa gaib, melainkan sebagai simbol bahwa kebijaksanaan sejati selalu bekerja dalam senyap. Episode ini menutup satu lingkaran besar dari pencarian menuju pengosongan, lalu kembali ke kehidupan biasa dengan kesadaran luar biasa. Inilah ilmu di atas makrifat, bukan untuk diajarkan, bukan untuk diwariskan, tetapi untuk dijalani dalam diam,
sepanjang hidup, sebagai hamba yang tak lagi menuntut apapun selain ridanya. Malam itu bukan malam biasa. Langit Jawa seperti ditutup selapis tirai gelap, tanpa bintang, tanpa bulan. Di sebuah tempat yang tak tercatat dalam peta manusia, dua kekuatan tua Nusantara duduk dalam keheningan yang berat. Syekh Subakir merasakan getaran halus dari tanah, sementara Kiai Semar berdiri tenang, seolah menjadi poros yang menahan keseimbangan langit dan bumi. Pada titik ini, makrifat tidak lagi dibicarakan sebagai puncak. Makrifat justru dipandang sebagai gerbang, bukan tujuan akhir. Syekh Subakir menyadari bahwa seluruh ilmu yang ia pelajari, mulai dari syariat, tarekat, hingga hakikat, hanyalah tangga-tangga untuk menyiapkan jiwa. Namun, apa yang berdiri di hadapannya kini adalah sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih berbahaya bagi ego manusia. Angin berhenti bergerak, pepohonan tak bergoyang, bahkan makhluk halus yang biasanya gelisah di tanah Jawa terdiam. Ini pertanda bahwa ilmu yang akan disingkap bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diwariskan sembarangan. Ilmu ini hanya hadir ketika manusia benar-benar lenyap dari rasa aku. Di dalam keheningan itu, Kiai Semar memancarkan aura yang bukan cahaya, melainkan keteduhan. Ia tidak mengajarkan, tidak pula menurunkan ilmu. Ia hanya menunjukkan keadaan bahwa di atas makrifat ada fase di mana manusia tidak lagi mencari Tuhan, karena seluruh pencarian telah gugur bersama egonya. Pada fase ini, yang tersisa bukanlah pengetahuan, melainkan keselarasan mutlak dengan kehendak ilahi. Syekh Subakir merasakan dadanya sesak, bukan karena takut, tetapi karena batas-batas pemahaman runtuh satu persatu. Ia menyadari bahwa selama ini, bahkan dalam makrifat, masih ada keinginan tersembunyi, ingin dekat, ingin tahu, ingin menyatu, dan keinginan sekecil apapun masihlah hijab. Tanah bergetar pelan, seakan mengamini kesadaran itu. Inilah ilmu di atas makrifat, bukan ilmu untuk diketahui, melainkan keadaan untuk ditanggung. Manusia yang sampai di titik ini tidak lagi diberi kemampuan luar biasa, justru dilucuti dari semua keistimewaan. Ia hidup seperti manusia biasa, namun setiap langkahnya berada dalam pengawasan langsung kehendak Tuhan. Makhluk gaib di penjuru Jawa merasakan perubahan itu. Jin, lelembut, dan penjaga alam menunduk bukan karena takut, tetapi karena keseimbangan telah ditegakkan, bukan dengan perintah, bukan dengan doa panjang, melainkan dengan kehadiran yang utuh dan tanpa pamrih. Pada saat itulah Syekh Subakir memahami pesan terakhir dari pertemuan ini. Ilmu tertinggi bukan untuk menguasai alam, melainkan untuk tidak lagi dikuasai oleh diri sendiri. Dan Kiai Semar sebagai penjaga keseimbangan tetap tinggal di antara manusia diam, sederhana, namun menjadi tiang yang menahan runtuhnya jagat. Malam kembali bernapas. Angin bergerak lagi, dunia berjalan seperti biasa. Namun sejak saat itu, Jawa tidak pernah benar-benar sama. Malam itu, tanah Jawa berada dalam keadaan yang tidak biasa. Angin berhenti berembus, suara serangga menghilang, dan langit tampak lebih dekat dari biasanya. Di sebuah tempat yang tidak tercatat dalam peta manusia, Syekh Subakir dan Kiai Semar duduk berhadapan dalam keheningan yang sangat dalam. Tidak ada percakapan lisan, karena apa yang akan dibahas bukanlah ilmu yang bisa dipindahkan melalui kata-kata. Inilah wilayah ilmu yang berada di atas makrifat, wilayah yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang telah hancur egonya. Syekh Subakir, yang selama ini dikenal sebagai penakluk kekuatan gaib tanah Jawa, telah melewati syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Namun pada titik ini, ia menyadari bahwa masih ada lapisan terakhir yang tidak pernah disebut dalam kitab manapun. Lapisan di mana manusia tidak lagi mengenal dirinya sebagai hamba yang mengetahui, melainkan sebagai kehampaan total di hadapan kehendak Tuhan. Sementara itu, Kiai Semar bukan hadir sebagai guru atau murid, melainkan sebagai penjaga keseimbangan kosmis makhluk yang tidak sepenuhnya langit dan tidak sepenuhnya bumi. Di tempat itu tidak ada transfer ilmu, yang ada hanyalah penyelarasan kesadaran. Syekh Subakir merasakan seluruh amal, wirid, dan pencapaiannya runtuh satu persatu, seperti bangunan yang sengaja diruntuhkan agar tanahnya kembali rata. Semua yang pernah ia anggap sebagai puncak ternyata hanyalah gerbang. Ilmu di atas makrifat menuntut satu syarat mutlak: lenyapnya rasa memiliki ilmu itu sendiri. Kiai Semar memancarkan getaran yang sangat tenang, namun menekan. Getaran itu bukan ancaman, melainkan cermin. Cermin yang memperlihatkan
bahwa manusia sering terjebak pada rasa sudah sampai, padahal justru disitulah jarak dengan Tuhan kembali tercipta. Dalam keheningan itu, Syekh Subakir menyadari bahwa ilmu tertinggi bukan tentang menyatu, bukan tentang melihat, bukan tentang mengetahui, melainkan tentang tidak menempatkan diri dimanapun. Ilmu ini tidak bisa diajarkan karena tidak memiliki bentuk. Ia tidak bisa diwariskan karena tidak bisa dimiliki. Ia hanya terjadi pada seseorang yang benar-benar telah selesai dengan dirinya sendiri. Pada tahap ini, seorang hamba tidak lagi berjalan menuju Tuhan karena kesadaran berjalan itu sendiri telah hilang. Yang tersisa hanyalah kehendak ilahi yang bekerja tanpa perantara ego. Tanah Jawa bergetar halus, bukan karena kekuatan gaib dilepaskan, tetapi karena keseimbangan dikunci ulang. Syekh Subakir tidak pulang membawa ilmu baru, melainkan pulang tanpa membawa apa-apa. Dan justru disitulah ia dinyatakan layak. Sementara Kiai Semar tetap tinggal di antara zaman, memastikan bahwa ilmu ini tidak pernah jatuh ke tangan mereka yang masih ingin disebut suci, tinggi, atau istimewa. Episode ini menjadi penanda bahwa tidak semua pencarian berakhir dengan jawaban. Sebagian pencarian berakhir dengan keheningan total, dan disitulah kebenaran berhenti berbentuk. Malam semakin dalam ketika pertemuan dua kekuatan besar itu mencapai puncaknya. Alam di sekitar tempat perjumpaan Syekh Subakir dan Kiai Semar tidak lagi tunduk pada hukum biasa. Angin berhenti bergerak, dedaunan menggantung diam, dan suara alam seolah ditarik mundur ke dalam keheningan mutlak. Inilah titik di mana ilmu tidak lagi bisa dijelaskan dengan bahasa manusia, dan makrifat pun dianggap masih terlalu bernama untuk menjangkaunya. Syekh Subakir merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temui sepanjang pengembaraannya. Bukan cahaya, bukan rasa hangat, bukan pula getaran spiritual yang biasa dirasakan para ahli batin. Yang hadir justru kekosongan total, namun kekosongan yang penuh. Sebuah kondisi di mana tidak ada aku, tidak ada dia, tidak ada pencari, dan tidak ada yang dicari. Kiai Semar berdiri dalam wujudnya yang sederhana. Namun, justru dari kesederhanaan itulah terpancar kekuatan yang tak terukur. Para penjaga gaib yang sejak awal mengamati dari dimensi lain mulai mundur perlahan. Mereka tidak sanggup bertahan di wilayah kesadaran ini. Sebab apa yang sedang terjadi bukanlah pertukaran ilmu, melainkan pelepasan total dari seluruh identitas ruhani. Ilmu di atas makrifat bukan tentang mengenal Tuhan, tetapi tentang lenyapnya kebutuhan untuk mengenal. Dalam kesadaran itu, Syekh Subakir memahami satu kenyataan yang selama ini tersembunyi, bahkan dari para wali besar, bahwa selama seseorang masih merasa dekat, ia masih berjarak. Selama masih merasa mengetahui, ia masih terpisah. Dan selama masih merasa suci, ia masih terbelenggu oleh dirinya sendiri. Kiai Semar tidak mengajarkan apapun, namun justru disitulah pelajaran tertinggi terjadi. Tanah Jawa pada malam itu seakan menjadi saksi lahirnya keseimbangan baru. Bukan keseimbangan antara baik dan buruk, terang dan gelap, syariat dan hakikat, melainkan keseimbangan antara ada dan tiada. Inilah sebab mengapa Kiai Semar tidak pernah tercatat sebagai wali, namun selalu hadir di setiap perubahan besar Nusantara. Ia bukan guru, bukan murid, bukan pemimpin, dan bukan pula pengikut. Ia adalah penyeimbang. Syekh Subakir akhirnya menyadari bahwa tugasnya di tanah ini hampir selesai. Segel-segel gaib telah ditanam, jin-jin telah ditundukkan, dan poros spiritual Jawa telah ditegakkan. Namun pelajaran terakhir ini bukan untuk disebarkan, bukan untuk ditulis, dan bukan untuk diwariskan secara lisan. Ilmu di atas makrifat hanya bisa hidup dalam diri mereka yang telah kehilangan dirinya sendiri. Ketika fajar mulai mengintip dari balik cakrawala, kesadaran itu perlahan turun kembali ke alam manusia. Alam kembali bergerak, angin kembali berhembus, dan dunia berjalan seperti biasa. Namun tanah Jawa tidak lagi sama. Sesuatu telah ditanam terlalu dalam untuk dicabut oleh zaman. Dan sejak malam itu, para sesepuh hanya menyebutnya dengan satu kalimat pendek. Bukan semua yang tertinggi boleh diketahui, karena sebagian hanya boleh dijalani. Setelah melalui lapisan-lapisan ilmu yang melampaui ma'rifat, keheningan yang menyelimuti Syekh Subakir dan Kiai Semar berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa disebut sunyi. Ini bukan lagi ketiadaan suara, melainkan ketiadaan batas. Tidak ada arah, tidak ada waktu, tidak ada rasa memiliki tubuh. Segala sesuatu yang selama ini disebut aku perlahan larut, seperti kabut yang terserap cahaya pagi. Di tahap ini,
Ilmu tidak lagi berbentuk pemahaman, tidak pula berupa rasa kedekatan. Bahkan, kesadaran untuk menyadari pun mulai menghilang. Segala amal, dizikir, laku dan makom yang pernah dilewati terasa seperti tangga yang kini sudah tidak diperlukan lagi. Bukan karena salah, melainkan karena tugasnya telah selesai. Syekh Subakir merasakan bahwa dirinya tidak lagi berdiri sebagai pencari. Tidak ada lagi keinginan untuk sampai, karena konsep sampai sendiri telah runtuh. Yang ada hanyalah keberadaan tanpa nama, tanpa identitas, tanpa klaim. Pada titik ini, bahkan menyebut makrifat terasa terlalu rendah, karena makrifat masih melibatkan subjek yang mengenal dan objek yang dikenal. Sementara itu, Kiai Semar berada dalam kondisi yang sepenuhnya menyatu dengan ketetapan semesta. Ia tidak memancarkan kewibawaan, tidak pula menunjukkan keagungan. Justru kesederhanaannya menjadi cermin paling jujur tentang hakikat tertinggi, bahwa kebenaran tidak pernah berisik, tidak pernah menuntut pengakuan, dan tidak pernah merasa perlu disebut. Pada tahap ini, ilmu tertinggi tidak diturunkan melalui ajaran atau simbol. Ia hadir sebagai penghapusan total terhadap ego spiritual. Tidak ada lagi rasa aku lebih tahu, aku telah sampai, atau aku berbeda. Semua itu runtuh dengan sendirinya, seperti daun kering yang jatuh tanpa suara. Alam di sekitar mereka pun merespon. Angin tidak bergerak, cahaya tidak berubah, dan ruang terasa seperti menahan napas. Bukan karena ada sesuatu yang besar sedang terjadi, melainkan karena tidak ada lagi sesuatu yang perlu terjadi. Segalanya sudah berada pada tempatnya. Inilah ilmu di atas ma'rifat, bukan pengetahuan tentang Tuhan, bukan pula penyatuan yang bisa dirasakan, melainkan lenyapnya segala sesuatu yang merasa terpisah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang dilihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang diketahui. Yang ada hanyalah ketetapan mutlak yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Di titik ini, para wali tidak dikenal dari pengalaman batin mereka, tetapi dari keberadaan mereka yang sepenuhnya bersih dari klaim. Mereka hadir di dunia, berjalan, berbicara, dan berbuat seperti manusia biasa, namun tidak pernah banner-banner, berada di dalam dunia itu sendiri. Episode ini menjadi gerbang terakhir sebelum penutup, karena setelah aku lenyap, tidak ada lagi perjalanan. Yang tersisa hanyalah pengabdian sunyi hidup di tengah manusia, tanpa pernah merasa hidup untuk diri sendiri. Malam telah mencapai titik terdalamnya ketika pertemuan Syekh Subakir dan Kiai Semar memasuki fase yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan ilmu, kitab, atau kata-kata. Di tempat sunyi itu, batas antara langit dan bumi seakan menipis, dan segala yang bersifat lahir mulai kehilangan maknanya. Angin berhenti berembus, api pelita meredup tanpa padam, dan alam seolah ikut menahan napas, menyaksikan sesuatu yang tidak pernah dicatat sejarah. Ilmu yang selama ini dipahami manusia, syariat, tarekat, hakikat, bahkan makrifat, pada titik ini tampak seperti tangga yang telah selesai fungsinya. Bukan karena salah, tetapi karena tidak semua perjalanan berakhir pada pijakan yang bisa dilihat. Di hadapan kesadaran tertinggi, ilmu tidak lagi berdiri sebagai pengetahuan, melainkan lenyap sebagai kepemilikan. Yang tersisa hanyalah kepasrahan mutlak. Syekh Subakir, yang sepanjang hidupnya menundukkan toni tanah liar dan makhluk tak kasat mata, menyadari bahwa kekuatan sejatinya bukan terletak pada doa atau raja, melainkan pada kehancuran egonya sendiri. Sementara Kiai Semar, yang selama ini menyamar sebagai sosok sederhana, memantulkan satu kebenaran sunyi, bahwa penjaga keseimbangan dunia tidak pernah berdiri di atas, melainkan bersembunyi di bawah, memikul beban tanpa ingin dikenali. Pada momen itu, tidak ada ajaran baru yang diturunkan, tidak ada rahasia yang boleh disebarkan. Justru sebaliknya, keduanya sampai pada kesadaran bahwa ilmu tertinggi adalah ilmu yang tidak boleh diwariskan, karena hanya bisa dialami. Siapapun yang mencoba mengajarkannya akan terjebak pada kesombongan rohani, dan siapapun yang mengejarnya dengan ambisi akan tersesat oleh bayangan dirinya sendiri. Tanah Jawa yang selama ini menjadi persilangan kekuatan gaib, agama, dan budaya seakan menerima peneguhan tak kasat mata bahwa keseimbangannya tidak dijaga oleh senjata, tidak pula oleh kekuasaan, melainkan oleh manusia-manusia yang bersedia menghilang setelah menunaikan tugasnya. Mereka yang bekerja tanpa nama, berjuang tanpa pujian, dan pergi tanpa jejak. Ketika fajar mulai mengintip dari ufuk timur, pertemuan itu telah usai
tanpa tanda perpisahan. Tidak ada langkah yang terdengar menjauh. Tidak ada sosok yang benar-benar pergi. Yang tertinggal hanyalah keheningan yang berbeda hening, yang terasa penuh, bukan kosong. Sejak saat itu, para wali dan penjaga tanah Jawa memahami satu hal penting, bahwa puncak perjalanan spiritual bukanlah menjadi yang tahu, tetapi menjadi yang tidak lagi membutuhkan apapun selain ridha Tuhan, dan disitulah ilmu di atas makrifat bersemayam bukan di kepala, bukan di lisan, melainkan di lenyapnya diri. Malam itu tanah Jawa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhenti berembus dedanan diam, dan langit seakan menahan napas. Setelah pertemuan agung antara Syekh Subakir dan Kiai Semar mencapai puncaknya, tidak ada lagi cahaya, tidak ada gemuruh, tidak ada tanda-tanda keajaiban yang mencolok. Justru keheningan itulah yang menjadi penanda bahwa sesuatu yang sangat dalam telah selesai diturunkan ke bumi. Ilmu yang dibicarakan dalam pertemuan itu bukanlah ilmu untuk dipamerkan, bukan pula untuk dikejar dengan ambisi. Ia bukan syariat yang bisa ditulis, bukan tarekat yang bisa dilatih, bukan hakikat yang bisa dirasakan, bahkan bukan makrifat yang bisa disadari. Ilmu itu adalah ilmu yang membuat seseorang tidak lagi merasa memiliki ilmu apapun. Ilmu yang meluruhkan aku, menghancurkan rasa istimewa, dan mengembalikan manusia pada posisi asalnya, hamba yang sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Syekh Subakir memahami bahwa tanah Jawa tidak membutuhkan lebih banyak orang sakti, tetapi membutuhkan manusia-manusia yang bersih dari keakuan. Sementara Kiai Semar mengetahui bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menundukkan alam, melainkan kemampuan menundukkan diri sendiri. Maka pertemuan itu tidak melahirkan ajaran baru, tidak meninggalkan kitab, dan tidak pula diwariskan sebagai ritual. Ia hanya meninggalkan kesadaran. Sejak malam itu, perubahan tidak terjadi secara kasat mata. Kerajaan tetap berjalan, masyarakat tetap hidup seperti biasa, para wali tetap berdakwah dengan caranya masing-masing. Namun di lapisan terdalam tanah Jawa, keseimbangan telah dikunci. Makhluk-makhluk halus tidak lagi berani melampaui batas. Kekuatan gelap tidak lenyap, tetapi tidak lagi berkuasa. Semua kembali ke tempatnya masing-masing. Ilmu di atas makrifat bukanlah puncak yang bisa dicapai, melainkan jurang yang harus dilewati. Siapapun yang mencapainya akan kehilangan keinginan untuk disebut tinggi. Ia tidak ingin dipuji, tidak ingin diikuti, bahkan tidak ingin dikenal. Ia hadir sebagai manusia biasa, bekerja, beribadah, dan hidup sederhana, namun kehadirannya menenangkan, langkahnya meneduhkan, dan diamnya lebih kuat dari 1000 nasihat. Kiai Semar kembali menyatu dengan perannya sebagai penjaga keseimbangan, tidak di langit dan tidak di bumi, tetapi di antara keduanya. Syekh Subakir melanjutkan tugasnya sebagai penanam batas, memastikan bahwa yang hak tidak bercampur dengan yang batil. Keduanya tidak meninggalkan jejak sejarah yang bisa dipastikan, karena memang ilmu ini tidak ditujukan untuk dicatat, melainkan untuk dihilangkan. Maka kisah ini tidak mengajak siapapun untuk mengejar kesaktian, melainkan untuk merapikan niat. Tidak mengajak mencari rahasia, melainkan membersihkan hati. Karena pada akhirnya, ilmu tertinggi bukanlah yang membuat seseorang merasa sampai, tetapi yang membuatnya sadar bahwa ia tidak pernah kemana-mana.